Nah, selamat malam ya. Sesuai dengan permintaan kalian, kita sekarang metode belajarnya pindah ke YouTube ya. Jadi saya membuatkan dulu videonya, lalu kalian simak. Nah, eh, hari ini kita melanjutkan materi analisis laporan keuangan ya. Jika minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis prospektif, bagaimana membuat proyeksi laporan keuangan berdasarkan asumsi-asumsi standar ya. Hari ini kita akan membahas analisis baru, yaitu analisis kredit. Nah, apa yang kita bahas dalam analisis kredit? Sebenarnya analisis kredit ini agak panjang ya. Makanya kalau kalian lihat dalam RPS ini dibagi dua pertemuan. Jadi pertemuan ini kita akan membahas fokusnya pada likuiditas, dan pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang solvensi. Ya, mungkin sudah tahu ya, likuiditas mengacu pada jangka pendek, solvensi mengacu pada jangka panjang. Tetapi mengacu pada apanya? Apa itu likuiditas? Nah, likuiditas itu sendiri mengacu pada kemampuan perusahaan dalam mengkonversi asetnya menjadi cash. Kenapa? Karena klasik ya, tujuan perusahaan berdiri untuk mendapatkan uang. Oke, mendapatkan laba, tapi betul pada akhirnya juga intinya mendapatkan uang ya, cash. Nah, sementara kita tahu bahwa struktur aset itu kan banyak ya, tidak hanya cash. Nah, likuiditas mengacu pada bagaimana aset-aset tersebut mampu dikonversi menjadi cash secepat apa. Nah, tapi likuiditas ada labelnya ya, yaitu jangka pendek. Untuk memenuhi apa yang jangka pendek, yaitu adalah melunasi utang jangka pendek ya. Jadi jangka pendek ini mengacu pada obligation-nya atau utang. Nah, jangka pendek kita sudah sepakati ya, para akuntan juga sudah tahu, yaitu biasanya itu dalam satu periode atau satu tahun. Nah, saat kita membahas likuiditas, kita juga harus membahas tentang working capital atau modal kerja ya. Kenapa? Karena dua ini berkaitan ya. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa dua hal ini merupakan dua hal yang sebenarnya harus dianalisis secara bersamaan. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar menganalisis likuiditas tanpa mempertimbangkan working capital-nya. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama ya. Nah, working capital itu sendiri apa? Nah, kelebihan dari current asset dibandingkan current liabilities-nya. Jadi kalau current asset-nya 10 juta, current liabilities 6 juta, maka ada modal kerja 4 juta. Sesuai dengan namanya ya, modal kerja, bisa kalian gambarkan atau bayangkan bahwa 4 juta tadi itu adalah modal untuk bekerja. Bekerja di sini artinya beroperasi ya, melaksanakan bisnisnya. Kenapa? Karena asumsinya 6 jutanya itu dibayar untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek ya. Walaupun dalam pelaksanaannya sebenarnya tidak seperti itu. Bisa saja yang dipakai bisnisnya memang 10 juta. Tetapi dalam analisis kita harus menggunakan prinsip konservatisme ya. Jadi yang memang bersih, yang memang hak perusahaan untuk beroperasi itu hanya 4 juta. Kenapa sih kita harus bahas likuiditas dan working capital ini? Nah, karena kalau perusahaan tidak menghitung likuiditasnya dan ternyata likuiditasnya sangat rendah, itu akan membatasi perusahaannya. Apa? Ini ya, keuntungan diskon. Jadi saat perusahaan membeli supplier, misalnya suppliernya menawarkan kalau membeli dalam jumlah banyak, yang mana itu harus dibayar menggunakan cash, akan mendapatkan diskon. Padahal kita posisinya tidak liquid sekarang. Tidak liquid artinya tidak punya cash ya. Nah, maka kita akan kehilangan advantage ini ya. Kita juga akan kehilangan profitable opportunities. Ini sama ya. Kita kehilangan peluang karena kita tidak memiliki cash.
Sama halnya ya, kalau misalnya kalian belanja online, misalnya, tapi kalian tidak punya saldo dari dompet digital akun tersebut, maka kalian akan kehilangan juga ya. Jadi memang likuiditas ini aspek penting. Lalu kita sulit juga melakukan aksi manajemen ya. Kita mau merubah struktur manajemen, kita mau mengubah strategi, itu sulit. Mengubah strategi marketing misalnya, mau meng-hire artis terkenal untuk memasarkan produk, sulit jadinya kalau kita tidak punya cash ya, dan lain-lain ya. Nah, apa dampaknya kalau memang ini terjadi, likuiditas ini terjadi, tidak likuid terjadi, kita akan pasti profitabilitas kita rendah karena kita tidak punya modal kerja yang cukup. Kita akan juga ada ini sama ya, restricted opportunities, terbatas juga, loss of owner control. Jadi kita kehilangan kendali yang harusnya kita bisa melakukan tindakan A, tapi karena kita tidak liquid, kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak punya kendali atas bisnis kita sendiri. Dan yang paling buruk adalah insolvency atau bankruptcy. Nah, apa bedanya liquidity and working capital? Biasanya sebenarnya liquidity ini istilah umum ya. Artinya memang kemampuan perusahaan dalam mengkonversi asetnya menjadi kas untuk memenuhi utang jangka pendek. Tapi biasanya kan kita kenal istilah current ratio ya, untuk memproksikan liquidity. Nah, current ratio ini rumusnya kita tahu current asset per current liabilities. Nah, working capital itu apa? Working capital itu current asset dikurangi current liabilities ya. Jadi menggunakan input yang sama, tapi di sini hanya berbeda operasinya saja ya, operasi matematikanya berbeda. Seperti yang saya bilang, ini dua indikator ini harus diukur secara bersamaan dan harus dibandingkan secara bersamaan ya. Kenapa? Karena kita harus melakukan analisis komparatif. Nah, coba kita lihat di buku saja ya, contoh ini di kebetulan. Nah, jadi kita kadang harus menganalisis tren ya, di sini saya besarkan lagi, tren dari current ratio. Nah, kenapa? Karena ini enlightening ya. Ya, ini akan memberikan gambaran lebih cerah bagi perusahaan. Maksudnya apa? Karena perubahan dari current ratio ini kadang harus diinterpretasikan dengan peringatan. Nah, jadi ada tanda kutip. Kan dari awal saya bilang, kadang kita ini dalam menganalisis laporan neraca, khusus neraca ya, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena angka di neraca hanya menggambarkan posisi di satu hari, bukan di satu periode, tapi satu hari. Makanya kalau kita lihat tadi rasio current ratio dan working capital itu semuanya menggunakan elemen-elemen neraca, yaitu current asset dan current liabilities. Maka kita ada peringatan di sini ya. Kenapa? Karena perubahan ini kadang tidak menjelaskan posisi likuiditas perusahaan yang sebenarnya. Ya, oke, misalnya, jadi maksudnya apa? Bisa saja begini, setelah dihitung current ratio-nya ternyata 3,00, itu kan lumayan bagus ya. Tapi ternyata sebenarnya perusahaan nggak liquid. Nah, karena angka 3 tadi hanya dihasilkan dari angka-angka satu hari. Kenapa? Kita contoh di sini ya. Di sini kita lihat. Contoh di sini selama masa resesi, perusahaan mungkin tetap bisa membayar utang jangka pendek. Tetapi inventory dan receivable-nya ini inventory-nya tidak bisa kita jual dan receivable-nya itu tidak terlunasi. Jadi current asset-nya tinggi, current liability-nya turun. Otomatis ada peningkatan current ratio ya. Sebaliknya, itu tadi dalam masa resesi ya. Kalau kita balikan lagi dalam contoh periode yang bagus-bagus aja ya, successful period, kita penjualan oke nih, ternyata muncul utang pajak. Nah, utang pajak ini ternyata akan menurunkan
current ratio tidak menggambarkan kinerja. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Di sini kan contoh di masa resesi nih, masa jelek. Perusahaan tapi tetap mampu membayar current liability-nya. Berarti current liability turun. Sementara current asetnya menumpuk karena inventory tidak laku. Otomatis current ratio meningkat. Oh, itu kan kita lihat, oh ini informasi bagus. Padahal kita lagi di masa resesi yang sebenarnya nggak bagus. Jadi current ratio ini diinterpretasikan secara salah jadinya. Yang bisa membuat investor salah mengambil keputusan ya jadinya. Sebaliknya lagi, ini di successful period, tapi current ratio kita lower, turun. Makanya jadi harus dianalisis ya. Nah, kadang juga kita perusahaan ada ekspansi nih, ekspansi yang mana seharusnya disertai dengan kesuksesan dalam beroperasi ya, dalam beroperasi. Nah, tetapi ternyata bisa saja itu malah menimbulkan masalah likuiditas. Bagaimana? Apa maksudnya? Kita lihat contohnya di sini. Nah, di sini Technology Resources Incorporation ini mengalami peningkatan current asset ya. Nah, dari yang 300 menjadi 600.000. Nah, tetapi tidak ada perubahan dari working capital-nya. Jadi di awal tetap 200.000, di tahun kedua 200.000. Ini keunggulan ini akan membuat terjadinya prosperity squeeze ya. Prosperity squeeze ini apa? Jadi kita prosperity itu kan kesejahteraan ya, maksud di sini kesejahteraan perusahaan, tapi kita squeeze gitu ya. Squeeze itu apa ya di bahasa Indonesia kan? Squeeze itu kita diperas ya. Nah, jadi contohnya apa di sini? Kita lihat 300.000. Kita lihat ternyata ada kenaikan prosperity nih menjadi 600.000. Working capital-nya tapi kita hanya maintain sama posisinya working capital-nya. Tetapi current ratio kalau kita lihat turun setengahnya. Ini yang tadi dibilang squeeze ya, diperas jadinya. Yang mana harusnya saat current asset naik, working capital-nya juga harus naik ya. Karena kalau tidak naik juga, maka akan menyebabkan terjadinya prosperity squeeze tadi. Nah, ini yang tadi melanjutkan ya. Analisis kita itu sebenarnya harus melihat dari sisi manajemennya. Kita harus mempertimbangkan asumsi manajemen ini. Manajemen ini artinya apa? Manajer ya. Kenapa? Karena manajer kerap melakukan aktivitas yang dinamai window dressing. Ini salah satu jenis manajemen laba ya. Merapikan, window dressing ini merapikan laporan keuangan. Jadi, saat kita di akhir periode, kadang manajemen itu akan membayar, di sini akan menekan penagihan piutang, ataupun mengurangi nilai inventory di bawah level normalnya, ataupun menunda terjadinya pembelian. Kenapa ini dilakukan? Nah, jawabannya untuk mempercantik laporan keuangan ya. Contoh lagi di sini ada Technology Resources Incorporation. Di sini dia ingin meningkatkan current ratio-nya di akhir periode. Dengan melakukan apa? Pembayaran utang lebih cepat daripada normal payoff-nya ya, sebesar 50.000. Contoh, di sini anggap aja tanggal 30 Desember ya, 200.000 posisinya, dan lihat utangnya ada 100.000. Di 31 Desember, mereka melakukan pembayaran utang. Berarti utangnya akan berkurang 50.000. Bayarnya pakai apa? Ya bayarnya pakai current asset ya, pakai cash. Makanya berkurang juga 50.000. Otomatis posisinya seperti ini. Kalau kita lihat working capital-nya sama saja, tidak ada perubahan. Tetapi dari current ratio-nya 2:1 menjadi 3:1. Yang mana ini lebih bagus jadinya. Nah, ini yang dimaksud dari window dressing-nya tadi. Jadi di akhir periode melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan rasio keuangan. Nah, makanya penting analisis kita itu harus beyond ya, beyond annual measures. Jadi kita tidak boleh sebenarnya menganalisis secara tahunan. Terkhusus itu angka-angka di neraca. Kita harus menggunakan interim measures ya. Interim ini apa? Laporan di bawah 1 tahun ya. Bisa laporan 3 bulanan, laporan kuartalan. Nah, kita harus menggunakan angka-angka itu.
Karena analisis interim ini akan membuat lebih sulit ya bagi manajemen untuk melakukan window dressing, sehingga kita membiarkan kita untuk mendapatkan efek seasonalnya. Jadi kalau kita hanya analisis 1 tahun, kita nggak mendapat seasonal efeknya. Kalau kita analisisnya kuartalan, kita akan dapat 4 angka yang mana akan terasa seasonalnya. Oke, kita lanjut ke PPT lagi ya. Nah, jadi ada juga istilahnya rule of thumb ya. Ini yang saya sering sebut, kalau di likuiditas, rule of thumb-nya 2:1. Padahal di kelas saya selalu bilang kalau di atas 1 ya lumayan baik ya sebenarnya. Tapi balik lagi, memang tidak ada indikator baik atau buruk ya suatu rasio. Kita tidak ada indikator tunggal ya maksudnya. Jadi kita memang harus menganalisis secara holistik untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu memiliki kinerja yang baik atau tidak. Nah, ini ada tugas kalian untuk malam ini. Jadi memang untuk malam ini ya. Malam ini saya ingatkan dulu, kalian harus menghitung net trade cycle dari perusahaan kalian sendiri. Atau siklus dagang bersih. Nah, siklus dagang bersih bagaimana cara menghitungnya? Oke, saya bantu di sini. Nah, kalian kumpulkan data yang ada di sini, sales-nya untuk tahun 2019 berapa, receivable akhirnya berapa, inventory-nya juga berapa, accounts payable berapa, COGS-nya juga berapa. Nah, terus kalian harus dapatkan juga beginning inventory. Ini data-datanya bisa kalian dapatkan dalam laporan keuangan, kecuali purchase ya. Purchase ini kalian harus hitung sendiri. Cara hitungnya bagaimana? Sebenarnya sudah ada disajikan di sini ya, secara jelas. Kita langsung ke tahapan bagaimana kita mendapatkan net trade cycle. Apa ini net trade cycle dan apa kaitannya terhadap likuiditas? Kadang likuiditas ini mempengaruhi manajemen persediaan suatu perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya likuiditas yang baik, otomatis perusahaan dapat melakukan siklus dagang yang lebih baik. Mereka bisa memanfaatkan diskon, mereka bisa memanage persediaannya, mereka bisa mendapatkan keunggulan dari penghematan biaya penyimpanan persediaan dan lain-lain. Jadi likuiditas akan berpengaruh ke siklus dagang. Nah, net trade cycle ini satuannya hari ya. Nah, jadi ini merepresentasikan semakin banyak jumlah hari di sini itu membuat perusahaan harus semakin punya likuiditas yang baik. Jadi net trade cycle ini dihitung berdasarkan apa? Kita pertama harus hitung tingkat hari dalam piutang usaha, hari dalam piutang usaha ya. Atau kalau di buku atau di penjelasan saya berikutnya nanti day sales in receivable ya. Day sales in receivable. Formulanya apa? Formulanya adalah piutang akhir tahun dibagi dengan penjualan bagi 360 hari. Dapatlah dia 40 hari. Lalu kita harus menghitung jumlah hari dalam inventory. Yang mana rumusnya adalah 50.000 ini inventory akhir dibagi dengan COGS ya, 320.000 dibagi dengan 360 hari. Dapat 56,24. Ini nanti ditambahkan jadi 96,24 hari. Lalu dikurang dengan jumlah hari utang dagang. Jumlah hari utang dagang juga sama, formulanya mirip ya, yaitu utang dagang 20.000. Jadi ini kan semuanya sama, 40.000 ini account receivable, 50.000 inventory, 20.000 accounts payable. Cuman accounts payable pasangannya apa? Pasangannya adalah purchase ya. Purchases. 240.000 bagi 360 hari juga sama. Dapatlah angkanya yaitu 66,24 ya. Nah, jadi semakin panjang net trade cycle-nya, semakin besar juga kebutuhan kita atas working capital ya. Jadi net trade cycle, trade ini apa? Trade cycle itu apa? Perdagangan ya. Mulai dari kita
membeli barang sampai kita menjual barang dan menghasilkan cash dari penjualan itu. Di sini butuh 66 hari. Jadi, kalau ini semakin panjang, contoh misalnya panjangnya itu sampai 200 hari. Nah, ini kita untuk menukar cash menjadi cash lagi, kita memberikan cash kan untuk membeli barang sampai akhirnya mendapatkan cash dari penjualan barang itu butuh 200 hari. Yang mana kalau kita sampai hari ke 100, kita mungkin tidak punya kas yang maksimal. Jadi semakin tinggi, semakin tidak baik. Angka tinggi atau rendahnya berapa? Kembali lagi ya, gantung perusahaan. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita menghitung likuiditas berdasarkan cash ya, berdasarkan cash ratio. Likuiditas ini kan erat kaitannya dengan cash. Jadi beberapa turunan dari rasio likuiditas adalah sebagai berikut ya, kalau menggunakan basis cash, yaitu cash to current asset, ini mudah ya, cash tambah cash equivalent tambah marketable securities dibagi current asset, atau sederhananya bisa cash per current asset saja ya, semakin tinggi semakin liquid. Ya, jelas ya, semakin tinggi semakin liquid semakin baik. Lalu ada formula yang berikutnya, cash to current liabilities ya. Ini kemampuan cash mengcover current liabilities kita. Jelas semakin tinggi juga semakin bagus ya, semakin punya kemampuan untuk membayar. Iyalah ya, cash di sini, cash kita 100.000, utang kita ada 200.000 ya, kita tidak baik ya berarti, tapi ini kan dihitung dari cash-nya saja tanpa memperhitungkan aset lainnya. Nah, karena tadi current ratio erat kaitannya dengan kinerja perusahaan, maka ada beberapa analis yang menghubungkan likuiditas ini terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. Nah, kalau basisnya aktivitas, berarti kita membahas tentang turnover, perputaran. Maka rasio perputaran ini dapat mencerminkan likuiditas perusahaan. Nah, di sini ada 3 rasio aktivitas untuk account receivable ya. Ini hanya untuk account receivable. Nah, pertama kita bahas rasio account receivable turnover ya, perputaran piutang. Di sini saya jelaskan yang ini saja ya. Rumusnya adalah net sales, sales yang kredit ya, dibagi dengan rata-rata piutang. Rata-rata piutang. Jadi contoh penjualan setahun kita ada 100.000. Piutang rata-rata kita 10.000. Berarti ada 10 kali turnover satuannya kali ya. Jadi ada 10 kali. Oh, berarti dalam setahun rata-rata kita ada 10 kali melakukan penagihan piutang. Itu secara rata-rata ya. Nah, untuk rasio kedua dan ketiga ini kalian boleh pilih salah satu. Ini sebenarnya mencerminkan makna yang sama. Kalau tadi kan satuannya penerjemahnya adalah kali. Kalau dua rasio ini satuannya adalah hari. Tetapi bedanya kalau day sales in receivable ini menggunakan basis piutang akhir saja. Sementara collection period menggunakan basis piutang rata-rata. Jadi ini dua-duanya sama saja. Jadi contohnya begini, tadi kan tingkat perputarannya 10 kali. 10 kali dalam setahun ya, karena kan salesnya kan dalam setahun ya, 10 kali. Berarti kalau kita convert itu menjadi hari, berapa? Berarti kan 360 hari dibagi 10, 36 hari. Oh, berarti piutang kita selesai dalam 36 hari. Itu arti dari collection period ya. Arti collection period ataupun day sales in receivable. Ini keduanya sama, interpretasinya hanya beda basisnya saja. Nah, lalu kita harus membahas, tadi kan dari sisi piutang usaha. Nah, ini dari sisi inventory. Inventory itu apa? Inventory persediaan, maka kita harus hitung perputarannya. Sama kita menggunakan rumus COGS dibagi average inventory ya. Jadi ini menghitung rata-rata atau seberapa cepat inventory kita ini keluar masuk. Contoh, COGS kita yang terjual adalah 500.000. Inventory kita 100.000. Berarti kan itu ada rata-rata 5 kali. Inventory, jadi asumsinya begini, kita beli 100.000. Oh, laku. Terjual seluruhnya 1 kali.
2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dalam setahun itu ada 5 kali seperti itu. Jadi ini menghitung kecepatannya, seberapa cepat persediaan di gudang itu habis. Nah, bisa kalian maknai seperti itu. Nah, untuk day sales in inventory ataupun day sale inventory ratio sama. Ini kalian boleh pilih. Ini basisnya juga hanya basisnya yang berbeda ya. Kalau ini menggunakan inventory akhir, kalau yang rasio bawah ini menggunakan inventory rata-rata. Sama seperti tadi, contoh misalnya 5 kali. Tadi kan inventory turnover-nya 5 kali. Maka kalau 360 bagi 5 itu kan sekitar 70 hari. Maka 70 hari itu dimaknai, sekitar 70 hari kita bisa menghabiskan barang atau inventory yang ada di gudang. Nah, jadi semakin cepat, semakin baik ya. Nah, jadi pembahasan saya hari ini hanya sampai sini ya. Hanya sampai sini. Yang kalian perlukan, yang kalian perlu buat untuk tugas malam ini adalah kalian harus menghitung net rate cycle perusahaan kalian. Berarti kalian harus menghitung day sale collection period account receivable, inventory, dan accounts payable ya. Lalu kalian harus hitung satu lagi tadi di sini ternyata. Conversion period ya. Conversion period. Ini sama juga seperti yang tadi, cuman kalian harus menghitung nilai inventory-nya. Dan ditambah kalian harus menginterpretasikan seluruh rasio yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 rasio yang harus kalian interpretasikan untuk malam ini ya. Jadi tugasnya memang untuk malam ini, tidak untuk Jumat. Saya tunggu sampai jam 24.00. Nah, jika ada pertanyaan atau diskusi bisa kita bahas di grup ya. Terima kasih.